apa yang kita bayangkan, tetapi seperti apa yang Tuhan rencanakan. Ketika kita menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan kesabaran, kebaikanmu tidak terlupakan, namun jejak akan selalu tertinggal dan dikenang di hati setiap orang. Tema pekabaran Tuhan pada saat ini adalah mengapa kita harus bersaksi. Untuk apa kita bersaksi? Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, perintah agung Yesus Kristus di dalam firman Tuhan yang terdapat di dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 berkata, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman." Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, di dalam tulisan pena inspirasi, hamba Tuhan Ellen White mengatakan dalam Christian Service halaman 10, setiap jiwa yang telah ditolong Kristus dipanggil untuk bekerja di dalam namanya untuk menyelamatkan yang hilang. Dan Roma pasal 10 ayat 14, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengar tentang Dia? Bagaimana mereka mendengar tentang Dia jika tidak ada yang memberitakannya? Dan bila mana kita membaca di dalam Alkitab, dalam firman Allah yang terdapat dalam 1 Korintus pasal 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Kemudian di dalam 2 Timotius 4 ayatnya yang kedua, beritakanlah firman, sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah dan tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita membaca firman Allah yang terdapat di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Firman Allah berkata di dalam 1 Korintus 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Ayat yang pertama, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang bergemerincing. Di ayat yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Kemudian di ayat yang ketiga,
Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sekalipun tidak ada faedahnya bagiku. Sahabatku yang terkasih, dimanapun Anda berada pada saat ini, saya ingin membagikan 3 statement yang penting bagi kita, yang saya ingin bagikan pada saat ini. Izinkan saya saat ini untuk menggunakan tulisan, meminjam kata-kata daripada Rasul Paulus yang saya akan terjemahkan ke dalam bahasa sehari-hari untuk menjadi perenungan bagi saudara dan saya, yang saya akan rangkumkan seperti ini. 1 Korintus pasal 13 ayat 1 sampai yang ketiga. Yang pertama, di ayat yang pertama tadi, sekalipun aku dapat berkata-kata dalam bahasa ilmuwan dan pandai menggunakan terminologi ilmiah yang terjalin dalam untaian kata-kata yang indah, dan sekalipun aku memiliki kepribadian yang menarik dan punya keahlian bergaul dengan orang lain, tetapi jika aku tidak berhasil memenangkan jiwa bagi Kristus, aku sama seperti sebuah awan tebal tanpa hujan atau sumur tanpa air. Di ayat yang kedua, dan sekalipun aku memiliki latar belakang pendidikan yang terbaik dan mengetahui semua seluk-beluk rahasia keagamaan, dan sekalipun aku telah menguasai semua pengetahuan tentang Alkitab, tetapi jika aku tidak memperdulikan diriku dalam usaha untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, aku menjadi sama seperti baja besi yang dipoles, mengkilat, dan menjadi canang yang bergerincing. Yang terakhir di ayat yang ketiga tadi, mari kita simak dan kita perhatikan baik-baik. Dan sekalipun aku membaca buku-buku yang paling mutakhir, kontemporer, dan jurnal-jurnal teologi masa kini, dan menghadiri setiap ada Bible Conference, tetapi jika aku puas hanya dengan memberi perhatian yang sangat sedikit memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus dan setia dalam membangun tabiat Kristus, aku menjadi sama seperti bintang di langit yang setiap hari beredar-edar tanpa ada cahaya. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah poin penting pekabaran yang dapat kita ambil makna rohani dari pekabaran ini? Penarikan jiwa tidak akan pernah gagal. Tetapi jikalau seorang tidak menjadi penarik jiwa, maka ia adalah seorang yang gagal. Dan sekalipun mereka menduduki jabatan yang tinggi di dalam gereja dan dikenal serta dihormati 2 kali lipat oleh semua anggota jemaat, namun jika tidak bekerja untuk memenangkan jiwa bagi Kristus, maka apakah kebanggaannya di dalam kehidupannya yang kekal bila mana nanti mereka masuk ke dalam kerajaan surga? Saudaraku, mari menginjil. Yesus segera datang. God is good all the time. Allah itu baik untuk selama-lamanya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Adalah doa dan harapan kita semua. Amin.